Allah, menolong Palestina tidak cukup hanya sekedar dengan memeluk, meskipun itu satu hal kebaikan. Menolong Palestina tidak cukup sekedar mengucapkan doa kepada Allah, meskipun setiap Muslim wajib berdoa kepada Allah. Menolong Palestina tidak cukup sekedar mengirimkan bantuan kemanusiaan, walaupun bantuan kemanusiaan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Sebab karena bantuan kemanusiaan, obat-obatan, relawan-relawan medis itu hanya untuk meringankan korban. Tapi ada satu masalah besar di situ, adalah penjajah Zionis Yahudi Katakullah yang tiap hari terus membantai dan membantai lagi, dan itu tidak akan bisa dihentikan hanya dengan sekedar mengirimkan bantuan kemanusiaan. Takdir. Jika ada 10 ekor anjing gila di kampung kita, apakah cukup kita sekedar aparat di kampung itu kemudian sekedar mengirimkan dokter untuk mengobati korban? Tidak. Apakah cukup sekedar memberikan bantuan makanan dan pengungsian kepada korban? Tidak. Tanpa kemudian membunuh anjing gila itu. Betul, masyarakat muslimin, bahwa pemahaman persoalan Palestina sangat mudah sebenarnya. Bahwa di sana masalah bukan sekedar masalah korban, tapi juga masalah pembantai, di mana pembantai ini tidak ada yang bisa menghentikan. Hatta sekalipun Dewan Keamanan PBB telah mengatakan mereka tidak bisa untuk menghentikan perang di Gaza atau pembantaian di Gaza. Amin. Allahu Akbar. Maka masalah muslimin rahmatullah, menolong Palestina juga bukan dengan masalah atau solusi yang hari ini tengah digembar-gemborkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti solusi two-state solution. Waspadalah bahwa solusi ini adalah racun yang mematikan. Sebab apa? Bagaimana mungkin ketika ada perampok datang ke rumah anda, mengambil kamar anda, membunuh saudara anda, mengusir anda ke pintu belakang rumah anda, lalu kemudian tetangga anda mengatakan tidak usah melawan kepada perampok, kita berbagi rumah saja. Apakah anda setuju? Tidak. Maka solusi two-state solution, solusi dua negara yang merdeka, adalah solusi beracun yang wajib kita tolak. Bahkan kita sangat miris ada di antara penguasa kaum muslimin juga menerima solusi ini. Boleh atau bukan? Masalah muslimin rahmatullah, solusi Palestina juga bukan bergantung pada mengemis kepada Dewan Keamanan PBB. Sebab kita tahu bahwa mereka itulah bidan yang melahirkan Zionis Israel. Allah. Bagaimana mungkin seorang ibu bidan akan kemudian memberi sanksi kepada anak yang telah dia bantu melahirkannya? Maka umat Islam, negeri-negeri kaum muslimin, berhentilah berharap kepada PBB, karena semua itu hanyalah omong kosong belaka. Betul? Masalah muslimin Allah, pembebasan Palestina bukan pula diharapkan dari para penguasa muslim hari ini, hampir mustahil kita, meskipun kita terus berharap. Masalah muslimin Allah, sebab apa? Jangankan mereka memberikan bantuan militer, bantuan tentara, meskipun mereka punya nuklir sekalipun, tapi semua mereka, tentara-tentara mereka dipasung di perbatasan mereka, senjata-senjata mereka hanya disimpan di barak-barak mereka. Kenapa? Karena mereka telah terkena penyakit wahan. Wahdu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan yang menimpa umatmu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, wala hubbud dunya, hubbul haya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, cinta kekuasaan, itulah penyakit hari ini yang menimpa sebagian besar daripada para penguasa muslim. Maka sangat-sangat minim, sangat-sangat pesimis kita berharap kepada mereka. Masyarakat muslimin rahimahullah. Dan bahkan jangankan memberikan pertolongan, tapi justru mereka hari ini telah berlomba-lomba untuk mengadakan normalisasi hubungan dengan Yahudi. Laknatullah, naudzubillah min dzalik. Allah
Akbar. Tidak ada jalan lain kecuali pembebasan Palestina hanya bisa dilakukan oleh umat Islam sendiri dengan solusi yang telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dengan jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah ini akan efektif kalau umat Islam bersatu, 2 miliar umat Islam bersatu di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di bawah komando seorang khalifah, akan ada jihad akbar untuk membebaskan tanah Palestina dan negeri muslim lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sesi terakhir dari aksi bela Palestina yang dilaksanakan oleh Forum Masyarakat Sumatera Barat Peduli Palestina. Dan ini adalah pernyataan sikap dari Forum Masyarakat Sumatera Barat Peduli Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap bela perjuangan Rafah, Gaza, Palestina dengan jihad dan khilafah. Allahu Akbar. Hancurkan entitas Zionis Yahudi dan Beggia, yaitu penjajah Amerika. Entitas Zionis Yahudi penjajah sudah bercakap di kawasan Baitul Maqdis Palestina sejak 1948. Lebih dari 76 tahun dulu mereka merampok tanah Baitul Maqdis Palestina dengan bantuan Inggris, dan sekarang dibantu dengan Amerika. Mereka juga menghancurkan, menjara harta, membantai raja, membantai orang tua, anak-anak dan wanita di sana. Setelah lebih dari 7 bulan sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas melakukan serangan belasan masif atas penjajahan itu, diberitakan sampai saat ini korban yang syahid dari umat Islam Gaza Palestina mencapai lebih dari 36.000 orang, dan mayoritas anak-anak dan wanita. Ratusan ribu terluka dan jutaan harus mengungsi serta hampir semua bangunan hancur. Saudara-saudara Ahad, Rafah, wilayah bagian paling selatan dari Gaza, yang bagian baratnya berbatasan dengan laut Mediterania, bagian selatan pagar besi yang dikendalikan Mesir, dan bagian timurnya tembok Zionis, dan bagian utaranya menghadapi serangan brutal Zionis. Rafah adalah benteng terakhir perlawanan umat Islam, tempat 1,5 juta lebih pengungsi dari wilayah utara Gaza dibunuh dari utara oleh entitas Zionis. Lebih dari 40 orang syahid, termasuk para bayi yang kehilangan nyawa. Tragisnya, hingga saat ini lebih dari 7 bulan lamanya tidak ada satupun penguasa negeri-negeri muslim yang mau dan mampu menolong. Padahal, saudara-saudara, mereka memiliki ratusan ribu, bahkan jutaan tentara muslim. Sementara Amerika, Inggris, Prancis, Jerman sudah terang-terangan menyatakan pendudukan entitas Yahudi penjajah. Mereka bahkan mengirimkan senjata dan ratusan triliun untuk membantu entitas Zionis Yahudi. Hal ini menunjukkan kesekian kali betapa lemahnya umat Islam yang jumlahnya lebih dari 2 juta miliar di seluruh dunia. Bagaimana mungkin jumlah umat Islam yang begitu besar itu tidak mampu menolong saudaranya yang menderita di Rafah, Gaza, Palestina? Bagaimana mungkin, saudara-saudara? Kawasan Baitul Maqdis, tempat yang diberkahi, adalah bagian dari tanah Syam, Ardul Syam, Ardul Mubarakah. Pusat keberkahan itu ada di Masjid Al-Aqsa, di kota Baitul Maqdis, mengenalnya dengan nama Jerusalem, kiblat pertama kaum muslimin sedunia, tempat Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW, demi para nabi yang mulia. Secara status hukum Islam, kawasan Baitul Maqdis yang orang mengenalnya sekarang dengan tanah Palestina, yang saat ini tinggal kurang dari 15% di Gaza dan tepi barat, adalah tanah Kharajiyah, tanah yang dibebaskan melalui jembatan militer dan menjadi milik kaum muslimin sedunia hingga hari kiamat. Tanah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 637 Masehi dari penjajah Romawi, dan dibebaskan kembali oleh Panglima Saladin Al-Ayyubi dari cengkraman tentara Salib pada tahun 1187 Masehi. Tanah yang dijaga dan tidak pernah diberikan oleh Khalifah Abdul Hamid
kedua kepada Herzl, orang Yahudi Zionis yang berusaha keras membelinya dengan harga yang sangat mahal pada tahun 1897. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan peristiwa dan fakta ini, kami Forum Masyarakat Sumatera Barat Peduli Palestina dalam aksi damai bela Palestina menyatakan sikap: satu, mengutuk semua bentuk kebiadaban entitas Zionis Yahudi penjajah dan menuntutnya agar dihentikan sekarang sudah. Setuju saudara-saudara? Setuju saudara-saudara? Termasuk yang mereka lakukan di Rafah Gaza saat ini. Sesungguhnya akar masalah Baitul Maqdis Palestina ini adalah penjajahan entitas Zionis Yahudi penjajah yang dibacking negara kafir penjajah, terutama Inggris dan Amerika pasca deklarasi Balfour 1917. Yang kedua, menuntut para penguasa negeri muslim termasuk Indonesia untuk mengirimkan tentara muslim demi melakukan jihad fisabilillah. Yang berikutnya, mengusir entitas Zionis Yahudi penjajah dari seluruh negeri Baitul Maqdis Palestina. Tidak layak saudara-saudara sekalian, kaum muslimin meminta bantuan PBB dan negara-negara. Betul. Tidak layak bagi kaum muslimin meminta bantuan kepada PBB dan negara-negara. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin tidak ada kata kecuali jihad fisabilillah, sebagaimana penguasa kaum muslimin terdahulu menyatakan sikapnya untuk membebaskan Palestina. Tidak layak kaum muslimin meminta bantuan kepada PBB, terutama kaum muslimin meminta bantuan kepada negara-negara barat. Tidak, mendesak agar penguasa negeri-negeri muslim memutuskan hubungan diplomatiknya dengan entitas Zionis Yahudi penjajah seperti Mesir, Yordania, dan Turki sekarang sudah. Sebagaimana penguasa muslimnya harus tetap nekat melakukan, jika tetap nekat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan entitas Zionis Yahudi penjajah seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan. Bila pemutusan itu tidak dilakukan, maka sesungguhnya mereka itu adalah pengkhianat terhadap kaum muslimin. Dan kita menolak solusi dua negara. Kita tolak solusi dua negara, two-state solution yang ditawarkan sebagai solusi hakiki untuk masalah Palestina. Tidak selayaknya solusi ini diambil dari entitas Zionis Yahudi penjajah. Tidak layak yang dijajah hidup berdampingan dengan yang menjaga. Setuju saudara? Setuju saudara? Yang kelima, tadi mengajak semua pihak, khususnya para tokoh muslim dari kalangan ulama, Italia, militer, cendekiawan, pengusaha, jurnalis, pengacara, mahasiswa, dan yang lainnya untuk bersatu dalam ukhwah Islamiyah, untuk berjuang bersama demi terbebaskannya kawasan Baitul Maqdis Palestina dan negeri Islam lainnya. Persatuan ini di atas landasan akidah Islamiyah. Tanpa persatuan yang hakiki, umat Islam ini akan terus menjadi pihak yang lemah, bukan hanya di Gaza Palestina, tapi juga di belahan dunia lainnya, seperti India, Myanmar, China, dan yang lain. Kalau itulah, saudara-saudara, diperlukan institusi yang akan menyatukan umat Islam. Institusi itu adalah khilafah. Apa namanya? Yang akan mengirimkan tentara-tentaranya untuk membebaskan Palestina. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan semua akan kita melihat kembali tegaknya khilafah ala Bismillahirrahmanirrahim.